Halo, sini gede, balik lagi di Trailer Reaction sama gue Rashid Hari yang sekali lagi bakal reaction, nonton, dan ngebahas trailer untuk salah satu horor lokal terbaru. Kali ini yang berjudul Kutukan Peti Mati yang bakal tayang 20 Juli besok. Jujur awalnya gue gak terlalu ngasih perhatian ya sama film ini. Soalnya dari judul tuh terkesan kayak oke, ini satu lagi horor lokal soal kutukan benda keramat. Dan posternya juga bisa lu lihat kayak plain banget. Sutradaranya sendiri si Irham Aco Bahtiar tuh belum pernah garap horor sebelumnya. Lebih banyak komedi sih, dari komedi yang rada mainstream kayak Bodyguard ugal-ugalan, Security ugal-ugalan, sampai komedi-komedi film daerah gitu juga pernah. Kalau yang mendekati horor dia seingat gue pernah bikin Lost in Papua deh. Kalau nggak salah itu debut sutradaraan dia, tapi itu kan masih hitungannya thriller bukan horor. Jadi ini adalah debut horor dari Irham Aco Bahtiar. Kita tunggu kayak gimana. Nah, gue mulai tertarik sama Kutukan Peti Mati pas mulai nyari info soal filmnya. Begitu tahu trailernya rilis kan gue cari-cari dulu tuh info soal filmnya, terus gue nemu page IMDb untuk film ini. Dan di situ judul yang tertulis adalah Onrus. Mungkin tuh judul internasionalnya ya. Tapi poinnya gue tertarik sama judul itu karena dulu banget. Jadi mungkin detailnya gue udah agak lupa, banyak lupa. Tapi dulu gue sempet ya lumayan ngulik soal sejarah Pulau Onrus waktu itu dalam rangka mau bikin skrip buat sebuah pementasan teater lah. Karena berbagai alasan skripnya tidak jadi dibuat, tapi cerita-cerita sejarah soal Pulau Onrus tuh lumayan nempel lah di kepala gue. Jadi gue kasih gambaran dikit nih soal Pulau Onrus. Itu adalah pulau yang ada di sekitaran Kepulauan Seribu. Di situ banyak nyimpen peninggalan arkeologi dari zaman kolonial Belanda karena emang sering dijadiin tempat singgah kapal VOC. Dan nama Onrus sendiri artinya adalah unrest kalau di bahasa Inggris, alias tidak pernah istirahat. Soalnya itu pulau emang rame banget, sering dipakai buat banyak fungsi juga. Pernah jadi pangkalan angkatan laut, terus jadi tempat karantina calon haji yang mau berangkat naik kapal. Pernah juga jadi penjara, dan seingat gue tuh pernah jadi tempat karantina pas ada wabah penyakit gitu. Gue lupa penyakitnya apa, tapi pernah jadi tempat karantina kalau nggak salah. Pokoknya adalah gue jadi penasaran sama Kutukan Peti Mati karena cerita-cerita itu, cerita-cerita sejarah itu. Gue bertanya-tanya nih, apakah ini emang bakal jadi film yang explore sejarah, ya unsur-unsur arkeologi dan semacamnya di Pulau Onrus, atau sebatas itu cuman tempelan doang? Nah itu yang gue penasaran. Oh, dan ini adaptasi novel juga ya, adaptasi novel Sarcophagus Onrus bikinannya Astrid Diana Savitri, yang juga jadi penulis naskah filmnya seingat gue. Well, kalau dari judul novelnya ya, yang ada kata sarkofagus, itu mestinya sih elemen sejarah sama arkeologi lumayan kental di sini. Semoga. Tapi bentar, gue cek dulu sinopsisnya di IMDb. Yalah, bahasa Inggris. Baiklah, saya terjemahkan. Bramanto Putra menemukan sebuah buku catatan kuno milik kekasih Maria van de Velde. Oh, Maria van de Velde ini gue inget nih, semacam sosok perempuan yang punya kisah cinta tragis gitu di Pulau Onrus. Oke, buku catatan milik kekasih Maria van de Velde yang secara misterius menghilang. Bram kemudian meminta bantuan Susan Sriwati, teman yang dia suka. He has a crush on her, oke, untuk melakukan penelitian. Mereka berdua adalah mahasiswa dari jurusan arkeologi yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Susan secara tidak sengaja mengucapkan mantra. Oke, hasil dari mengucapkan mantra itu adalah dia membangkitkan beberapa arwah gelap dari Pulau Onrus. Dari Maria van de Velde, Jehovah, Hasan, seorang budak yang bekerja sebagai pengukir batu nisan, dan Dr. Machine Bow. Oke, Dr. Machine Bow. Keempat arwah itu saling terikat satu sama lain, dan salah satunya adalah eksekutor yang bersekutu dengan iblis dan memburu Susan untuk mengubahnya jadi mesin pembunuh. Asik, killing machine. Lalu Profesor Daniel, pamannya si Bram, bersama dengan Profesor Tania itu membantu Bram untuk menyelamatkan Susan. Oke. Teka-teki dari puisi Maria van de Velde adalah cara untuk mengungkap misteri yang terjadi di Pulau Onrus 300 tahun lalu. I see. Ya mungkin kayak fiksi tapi dengan format sejarah spekulatif gitu. Maksudnya adalah si penulis itu mengimajinasikan hal-hal yang tidak dijelaskan secara gamblang di catatan sejarah berdasarkan imajinasi dia. Nggak semua imajinasi sih, namanya sejarah spekulatif tuh berdasarkan riset juga. Dia berspekulasi soal apa sih yang sebenarnya terjadi. Mungkin kayak gitu, mungkin. Belum tahu, belum nonton filmnya. Tapi oke lah, coba kita cek dulu trailer untuk Kutukan Peti Mati. Jadi Susan dirasuki oleh 3 arwah. Ada sarkofagus yang kau maksud. Doni Damara. Ada Oke. yang kau maksud. Maria Palalu. Maria sudah mati. Semuanya ada hubungannya dengan ritual masa lalu. Ritual itu terulang kembali. Oh, lagi Fadli juga. Oke. Bukan roh kegelapan dari Pulau Onrus. Itu kayak apa? Plague Doctor bukan sih? Catatan tanggal 11 April Topeng Black Doctor. Isi
situ tertulis Halt in sarcophagus, emas dalam sarkofagus. Ada nama-nama gadis pribumi, budak-budak tahanan, dan pasien-pasien yang terkena wabah penyakit tikus. PES. Ya. Gue inget wabah PES. Kemarin itu aku bawa detektor. Tiba-tiba detektor itu bunyi sendiri. What the hell? Aku ketemu di buku itu. Nggak jauh dari pemakaman Belanda. Lalu aku gali. Siapa itu? Ini pasti flashback kalau pakai efek-efek visual gitu. Pemilik buku ini, dia telah mencatat peristiwa penting Pelawan Rus. Bahasa Belanda nggak paham. Sebenarnya mereka mau membunuh Jan Conrad, lalu mencekapnya dalam sarkofagus. Sekarang dia musuhmu. Bunuh dia atau kau yang akan mati. Iya. Ada dubstep coy. Tadi undang iblis manusia bersatu berkekuatan. Putri. Ya, kalau ngeliat trailernya ya, I know ada beberapa part yang efeknya kayak masih kasar banget, kayak tadi ada sesuatu yang keluar di bawah tanah, gue nggak tahu itu apa. Terus elemen horornya juga belum terlalu menggigit ya, walaupun nggak tahu apakah itu emang disimpan di filmnya biar jadi surprise atau enggak, gue nggak tahu. Tapi di luar kekurangan-kekurangan itu, kalau pure gue ngeliat dari ceritanya, ini lumayan menjanjikan sih. Kayak tadi gue bilang, ada eksplorasi sejarahnya, kayak dia tuh apa ya? Buat gue yang sempat baca-baca soal sejarah Pulau Onrus, ini menarik karena dia combine semua cerita-cerita sejarah yang terkenal di sana. Ya, kayak tadi ada soal hantunya Maria van Velde, terus soal perbudakan juga ada ya. Terus soal penyakit, wabah pes, di mana di Pulau Onrus tuh jadi karantina untuk para pasiennya. That's why ada The Myth yang pakai topeng Black Doctor tadi ya. Itu menarik loh, itu menarik. Gue belum pernah ngeliat The Myth di Indonesia pakai topeng Black Doctor gitu. Jadi ada nuansa-nuansa apa sih? Europe. Ini gue nungguin gimana semua poin-poin sejarah tadi bakal dikombin jadi satu, disatuin terus dikembangin sebagai cerita fiktif. Ya, cerita fiktif yang kayak tadi gue bilang dengan nuansa spekulatif histori, secara spekulatif. Semoga skripnya itu stick ke eksplorasi itu, fokus ke eksplorasi ceritanya, nggak kemudian ke distraksi buat oke, gue harus nampilin jumpscare ini itu, nggak. Semoga stick ke bercerita. Dan kalau dari trailernya sih karena nggak banyak jumpscare juga di situ, kayaknya sih bakal ke sana ya, fokusnya bakal lebih ke arah ke cerita, ke eksplorasi sejarahnya dari sisi arkeologis dan segala macam. Semoga. Case-nya juga gue liat potensial sih. Gue nggak tahu kalau ternyata ada beberapa nama-nama senior. Gue kira cuma anak-anak muda gitu. Tapi ternyata ada Iggy Fedley yang meranin budak gitu. Gue yakin dia pasti bisa nampilin penderitaan yang meyakinkan gitu. Karena Iggy Fedley itu selalu pas. Kalau nggak jadi dukun, ya jadi seseorang yang sangat menderita itu pas. Sama ada Runi Damara. Runi Damara tuh juga salah satu favorit gue. Selalu bagus Runi Damara tuh. Dia tuh tipe aktor yang bisa apa sih? Ningkatin kualitas skrip. Kalau dia dapat skrip bagus, itu berarti bagus banget. Kalau dia dapat skrip yang kurang, itu dia bisa bikin skrip itu somehow jadi watchable. Ya, marilah kita tunggu 20 Juli besok. Kita kasih kesempatan lah. Gue nggak tahu hasil akhirnya bakal gimana ya. Gue nggak bisa menjamin apapun di sini. Tapi coba kita kasih kesempatan karena sekali lagi nih, horor nih kan lagi banyak banget. Kuantitasnya tuh lagi meningkat, tapi temanya mostly di situ-situ aja. Jadi gue rasa nih, kita perlu kasih kesempatan buat film-film ya kayak Kutukan Peti Mati ini yang berusaha ngangkat sesuatu yang lain. Dan yang kayaknya juga fokus ke arah bercerita. Bukan sebatas ngelempar jumpscare, tapi eksplorasi cerita. Dan bukan cerita biasa, tapi itu cerita sejarah. Menarik buat gue. Jadi coba kita tunggu 20 Juli besok di bioskop. Mari. Nah, kalau lu gimana setelah nonton trailer tadi? Apakah lu sama kayak gue? Ngerasa kalau oke, ini kayaknya cerita sejarahnya menarik nih. Atau lu malah ngerasa biasa aja? Silakan tulisin opini lu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan buat yang pengen ngebantu kami di Cinecrip ini dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.